Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, ini adalah video kedua tentang pengalaman pribadi saya berinteraksi dengan teman-teman di Malaysia. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan banyak komentar, baik komentar yang moderat maupun komentar yang ekstrim. Mungkin di video ketiga nanti saya akan memberikan sedikit analisa mengapa ada orang yang mengambil pendekatan moderat dan mengapa ada orang mengambil pendekatan ekstrim, dan mungkin ada beberapa faktor-faktor pendukung mengapa orang mengambil sikap seperti itu. Tapi untuk video kedua kali ini saya ingin melanjutkan cerita tentang pengalaman pribadi saya ketika berada atau saat ini berada di Kuala Lumpur, di mana pengalaman pribadi ini adalah menunjukkan bahwa meskipun bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia menggunakan kata yang sama, namun bisa memberikan makna yang berbeda. Video tentang bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia, tentang perkataan-perkataan yang sama dikenal baik di Indonesia dan di Malaysia, ini bertujuan agar kita saling mengerti dan bisa saling mengenal satu sama lain sebagai negara yang bertetangga. Kita juga tidak bisa menidakkan fakta bahwa ada banyak kesamaan kata yang digunakan baik di Indonesia dan di Malaysia. Namun, kita juga tidak bisa menidakkan fakta bahwa banyak kata-kata yang dikenal di Indonesia dan dikenal di Malaysia tapi memiliki arti yang berbeda. Itu adalah kenyataan yang harus kita hadapi saat ini. Dan ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi bukan sebagai referensi dari segi tata bahasa, dari segi ahli bahasa, bukan. Ini adalah dari pengalaman pribadi saya yang langsung berinteraksi dengan teman-teman Malaysia yang ada di Malaysia. Tujuan dari video ini dibuat adalah agar kita sesama negara bertetangga antara Indonesia dan Malaysia itu bisa saling menghargai, saling mengerti bahwa itu adalah kedaulatan sebuah negara dengan tata bahasa, dengan arti yang tersendiri, dan itu adalah fakta. Bahkan kalau misalkan untuk teman-teman yang beragama Islam kan sangat mengerti, sangat tahu bahwa ada dalam salah satu ayat dalam kitab suci agama Islam, Al-Quran, itu disebutkan bahwa manusia itu diciptakan berbeda-beda agar kita saling kenal mengenal. Oke? Saya yakin teman-teman Indonesia, bahkan saya yakin juga teman-teman di Malaysia itu mengetahui ada satu pepatah atau mungkin dua pepatah ya yang mungkin kita sudah pernah dengar sejak kecil, waktu mungkin sejak sekolah, waktu di SD atau SMP atau SMA bahkan ya, bahwa ada dua pepatah, yaitu yang harus kita ingat bahwa lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Jadi begitu kita di Indonesia, ya ini arti katanya ya ini, kalau di Malaysia arti katanya ini. Itu ingin saya jelaskan kepada teman-teman semua bahwa kalau orang Indonesia ke Malaysia, inilah pengalaman-pengalaman saya yang saya sharing kepada teman-teman agar teman-teman juga bisa mengerti bahwa oke, berarti kalau di Indonesia artinya ini, di Malaysia artinya itu. Jadi kita terima aja itu sebagai satu perbedaan yang justru itu membuat kita mempunyai pengetahuan yang lebih luas begitu tentang tata bahasa di Indonesia dan tata bahasa di Malaysia. Dan di sini video ini, bahkan di video pertama, video kedua ini dan video ketiga ini tidak mengatakan bahasa mana yang lebih superior. Baik, melanjutkan video kedua kali ini, saya ingin sharing pengalaman pribadi saya tentang tiga kata lagi, yang dimana tiga kata ini digunakan di Indonesia dan di Malaysia, tapi mempunyai arti yang berbeda. Pengalaman keempat berarti ya, kalau kita sambung dari video pertama, yaitu ini terjadi ketika saya mengendarai kendaraan terus masuk ke suatu tempat baru, yaitu banyak gedung-gedung baru. Kemudian saya melihat ada satu papan reklame atau papan iklan. Itu tulisannya gini, pejabat disewakan. Saya sebagai orang Indonesia saat itu belum banyak mengerti, belum banyak berinteraksi dengan teman-teman Malaysia. Itu otomatis saya akan langsung mesem-mesem, saya langsung ketawa sendiri.
Ini maksudnya apa ya? Pengertian saya sebagai orang Indonesia, pejabat itu adalah orang dengan jabatan yang cukup tinggi di kantor pemerintahan. Makanya itu disebut pejabat. Ya. Itu pengertian saya. Namun begitu sampai di Malaysia, saya melihat, wah, pejabat disewakan ini maksudnya apa? Saya menanyakan kepada teman saya yang orang Malaysia. Saya tanya ke dia, itu maksudnya pejabat disewakan itu apa? Karena kalau pengertian saya, pejabat itu adalah orang. Jadi kalau saya melihat papan reklame itu, apakah maksudnya orang itu bisa disewakan? Ternyata yang dimaksud dengan pejabat itu adalah kantor atau perkantoran. Kemudian itu menambah perbendaharaan kata saya atau pengetahuan saya bahwa meskipun di Indonesia mengenal kata pejabat, namun dari segi makna, dari segi arti itu sangat berbeda. Kalau di Indonesia pejabat itu orang, kalau di Malaysia pejabat itu suatu benda mati, yaitu ruang perkantoran. Nah, itu kepada teman-teman pengalaman saya yang keempat. Pengalaman kelima ini saat itu saya mau mengikuti acara ngumpul-ngumpul dengan teman-teman di Malaysia. Beberapa teman-teman itu bertanya kepada saya, nanti kamu mau ke tempat ngumpulnya mau pakai apa? Waktu itu saya belum punya kendaraan. Saya mengatakan bahwa, saya mau ke sana nanti mau naik kereta. Salah satu teman Malaysia saya itu nyaut, dia bilang, mau naik kereta ya? Ya udah, kita sama-sama aja naik keretanya. Saya bilang, oke, ayo aja. Dia bilang gitu. Dari tempat saya bekerja ke stasiun kereta itu saya harus berjalan kaki. Saya berjalan kaki dengan teman Malaysia saya ini. Dalam perjalanan itu, teman saya itu nanya, kamu parking? Jadi kalau di Malaysia ngomongnya parking, bukan parkir ya. Teman Malaysia saya itu nanya, kamu parking keretanya di mana? Gitu. Saya bilang, saya juga agak bingung tuh dengan pertanyaan maksudnya parking kereta gitu. Terus saya bilang itu di depan sana gitu. Saya menunjuk ke arah stasiun kereta, stasiun LRT begitu ya. Dia bilang, oh iya oke. Nah begitu kita udah ngelewatin tempat parkir mobil gitu. Teman saya nanya lagi, kamu parking keretanya di mana? Terus kebetulan LRT-nya tuh lewat, di rel atasnya tuh lewat. Terus saya nunjuk, itu keretanya yang kita mau naik. Terus teman Malaysia saya itu dengan wajah bingung, saya juga dengan wajah bingung gitu. Terus saya bilang, ada yang salah dengan pengertian saya? Teman Malaysia itu, saya tuh ngasih tahu, oke, saya ngerti sekarang. Apa gitu. Nah, teman Malaysia saya itu menjelaskan kepada saya bahwa kalau di Malaysia, kereta itu mobil. Sedangkan kalau di Indonesia, pengertian di Indonesia, kalau kereta itu adalah merujuk kepada kereta api atau LRT atau MRT gitu ya, itu kereta gitu ya. Walaupun saya tidak menidakkan bahwa ada fakta di beberapa daerah tertentu di Indonesia, kereta itu juga bisa bermakna lain. Misalkan kalau nggak salah di Medan ya, itu kereta itu bisa berarti sepeda motor. Bahkan kalau di Medan juga kalau kita ngomong pajak itu maksudnya pasar. Ya kan? Tapi itu bukan bahasa Indonesia baku. Akhirnya saya ngomong ke teman saya, saya minta maaf. Saya pikir kamu mau naik LRT bareng saya, naik kereta bareng saya. Ternyata yang kamu maksud mau naik mobil dengan saya. Ya. Oke. Jadi itu pengalaman yang menurut saya itu sesuatu yang membuka mata ya, bahwa kita dalam menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang kita adopsi dan dibawa di Malaysia dengan menggunakan kata kereta, itu kita harus aware, harus menyadari bahwa itu bisa berarti yang lain. Nah, kalau saya biasanya begitu, misalkan saya menyebutkan kata dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang sama-sama dikenal, terus kalau teman saya itu wajahnya agak kurang mengerti, agak blur gitu, agak mikir gitu ya, itu biasanya saya akan mengubahnya dalam bahasa Inggris. Nah, ini pengalaman ketiga. Pengalaman ketiga ini lucu banget. Lucunya itu karena apa? Karena kata ini dikenal di Indonesia dan kata ini juga dikenal di Malaysia. Tapi artinya sama sekali berbeda. Apa kata itu? Percuma. Dalam bahasa Indonesia, percuma itu adalah nggak ada gunanya atau useless gitu kan. Misalkan
percuma aja aku ngomong sampai berbusa-busa, lu juga nggak ngerti gitu kan. Itu pengertian kita di Indonesia, tapi pengertian di Malaysia itu berbeda. Saya mau membeli SIM card, kartu untuk handphone, kartu SIM. Itu di situ tuh ada tulisannya kredit Rp30. Nah, saya berpikir kredit Rp30. Kalau kredit ada debit gitu maksudnya kan. Tapi saya berpikir ini kredit itu maksudnya oke, pulsa Rp30 lah gitu ya. Udah selesai. Terus ada tulisan bicara percuma 30 menit. Apa? Untuk teman-teman Indonesia, begitu membaca iklan itu pasti mengerutkan dahi. Kenapa? Ini ada pulsa Rp30, terus bicara useless, bicara nggak ada gunanya. 30 menit. Lah kalau nggak ada gunanya ngapain bicara? Gitu kan? Halaman kedua, kalau kita lihat di tempat shopping itu, kadang-kadang kita melihat itu ada tulisannya beli satu percuma satu. Sebagai orang Indonesia, apa pengertian teman-teman pasti akan bilang, oke, beli satu percuma satu. Ya percuma ngapain, dibuang aja gitu, percuma gitu kan. Terus ngapain harus dituliskan gitu, kenapa harus dituliskan percuma satu itu, kenapa harus dituliskan kalau memang itu nggak ada gunanya, useless gitu kan. Yang dimaksud dengan kata percuma di Malaysia itu adalah, kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah gratis. Jadi kalau di Malaysia kita melihat tulisan kredit Rp30, bicara percuma 30 menit, itu maksudnya kalau di bahasa Indonesia kan, dengan pulsa Rp30 maka kita bisa bicara gratis, ngomong gratis 30 menit. Jadi kepada teman-teman, itu pengalaman pribadi saya. Teman-teman tidak perlu memaksakan, misalkan teman-teman yang di Indonesia memaksakan bahwa, wah kok bisa beda gini, mereka harusnya ngomongnya gratis. Oh nggak bisa kita memaksakan seperti itu. Kita harus bisa menghargai, kita tidak perlu memperkecil-kecilkan hal-hal yang itu pengetahuan kita, pengetahuan orang lain kan berbeda. Baik teman-teman, itu saja video kedua saya tentang pengalaman pribadi saya berinteraksi dengan teman-teman di Malaysia. Tetap sehat, tetap semangat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita mereaksi video kedua atau seri kedua dari kunjungan ataupun warga Indonesia yang sekarang berdomisili di Malaysia. Jadi ceritanya di sini juga tadi sudah disebutkan ya, ada 3 cerita pengalaman penggunaan bahasa yang kata-katanya sama dengan di Indonesia, tetapi maknanya jauh berbeda antara arti kata tersebut di Indonesia dengan arti kata tersebut di Malaysia. Nah, di sini yang kita bisa ambil hikmahnya adalah bahwa walaupun kita mempunyai latar belakang yang sama, yaitu memiliki bahasa Melayu sebagai bahasa akar dari bahasa Indonesia dan juga bahasa Melayu di Malaysia, tentu di sini ada perbedaan-perbedaan yang perlu kita saling menghargai. Kenapa? Karena pemahaman kita tentu saja berbeda ya, di dalam penggunaan tersebut. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan seseorang, tentu kita harus menghargai bagaimana dia berbahasa, walaupun bahasa tersebut mungkin berbeda ya. Nah, inilah kenapa kita perlu juga ketika kita berkunjung ke negara lain, kita mengenal bahasa mereka. Ya, terutama misalkan ke Malaysia yang bahasanya memang mirip dengan bahasa Indonesia untuk beberapa kata, ya, ataupun mungkin ada perbedaan juga. Tetapi di sini yang jadi masalah adalah ketika kata-kata itu mirip dengan bahasa Indonesia, maka artinya bisa saja berbeda seperti yang diungkapkan tadi. Ya, sudah ada 3 dari video kedua ini yang diungkapkan bahwa ada kata-kata yang sama tetapi maknanya berbeda. Di antaranya tadi ada kata percuma, ada kata kereta, ya. Nah, kenapa seperti ini? Karena memang penggunaan dari masing-masing negara itu mempunyai ciri masing-masing, sehingga kita sebagai pendatang tentunya kita harus menyesuaikan. Dan di sini kita tidak perlu memaksakan bahwa yang benar bahasa kita loh, ya itu kan menurut kita. Tetapi mereka juga mempunyai pembenaran untuk bahasa mereka sendiri. Nah, disinilah kita harus saling menghargai, sehingga kita tidak perlu ribut-ribut hal-hal yang memang tidak perlu diributkan. Nah, ini adalah contoh yang memang biasa terjadi ya. Dan bahasa Indonesia, kata-kata yang ada di bahasa Indonesia bukan hanya ada kata-katanya sama dan memiliki beda yang arti yang berbeda yang sangat jauh, bukan hanya dengan di Malaysia. Ternyata juga dengan India
ada kata-kata yang sama persis kata-kata tersebut dan pengucapannya juga sama persis, tetapi maknanya sangat jauh berbeda. Sebagai contoh misalkan kata susu. Kalau kata susu di Indonesia itu mengartikan bahwa adalah cairan warna putih yang dihasilkan oleh wanita ya dari ASI ya ataupun oleh hewan. Nah, ini dikatakan dengan susu ya. Nah, jadi kita kalau bilang minum susu berarti kita minum cairan tersebut. Nah, berbeda dengan kalau di India, kalau kita bilang di India minum susu, mereka akan kaget. Loh, kok bisa minum susu, kata mereka. Kenapa? Karena di India arti kata susu itu bukan suatu cairan yang memiliki protein tinggi yang dihasilkan oleh tubuh wanita ataupun tubuh hewan betina. Kalau di sana arti kata susu itu adalah, kalau nggak salah Pak D ya, itu adalah pergi ke WC. Ya, BAB. Ya, itu. Jadi kalau kita bilang di India minum susu, mereka pasti kaget. Ya, inilah perbedaan-perbedaan yang harus kita saling hargai. Karena memang di dunia ini, unsur kata serapan dari bahasa lain ya terhadap bahasa kita sendiri, begitu pula bahasa asing menyerap bahasa mungkin dari bahasa Indonesia juga, tetapi mempunyai pengertian yang berbeda. Ini kita harus saling menghargai. Supaya apa? Komunikasi kita bisa lancar. Yang sebenarnya intinya adalah kita bukan mempermasalahkan perbedaan, ya, tetapi bagaimana komunikasi kita lancar. Itu yang terpenting. Ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.